Justina, bagaimana absennya hari ini? Apakah hadir semua? Hadir semua ya? Iya, Ibu Lia pun sudah hadir semua. Coba ini kita hari ini akan mempelajari tentang teks persuasi. Ya, teks persuasi. Ya, adapun karya yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang menelaah struktur kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, baik dia berupa dari lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya dari berbagai sumber, baik dia yang dibaca ataupun yang ditulis atau yang didengar. Kemudian KD 14-nya, KD keterampilannya yaitu menyajikan teks persuasi. Jadi nanti terakhir Ibu minta kalian untuk menulis teks persuasi. Ini ada beberapa lembar kerja, nanti ini didiskusikan, ya. Ada 2 kali kerja, ada kerja kelompok dan ada nanti tugas mandiri. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Silakan Faldo. Ya, anak-anak kita sebelum berdoa dulu ya. Tertib. Sebelum belajar mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Bersalam kepada Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak semua. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap ya, harus sudah siap. Walaupun dalam keadaan COVID hari ini kita harus tetap semangat. Jangan lupa pakai masker. Keluar rumah jangan terlalu sering jika tidak ada keperluan ya, dan jangan terlalu berkumpul. Makanya ini duduknya dekat satu-satu. Oke, sebelum kita lanjut lagi materi kita untuk menelaah struktur dan menyajikan teks persuasi, minggu lalu kita sudah belajar tentang teks persuasi, ya kan? Coba siapa yang masih ingat pengertian teks persuasi? Oke, Flora, coba silakan. Apa itu pengertian teks persuasi? Teks persuasi adalah teks persuasi berisi ajakan yang bertujuan untuk membujuk pembacanya supaya melakukan atau mengikuti yang tertulis dalam teks. Oke, bagus. Kalimat intinya dia kalimat yang berisi tentang ajakan, ya kan? Tujuannya untuk membujuk orang lain karena dia bentuknya teks, maka kita tuntut untuk orang mengikuti apa yang tertulis di dalam teks. Oke, tadi Flora sudah menyebutkan kalimat ajakan. Berarti ada kata-kata ajakan. Coba, siapa yang tahu apa saja itu contoh kalimat ajakan? Oke, Novita. Ayo, mari. Ayo, ada kata ayo, ada kata mari, berarti itu untuk mengajak, ya kan? Kemudian, minggu lalu juga kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis teks persuasi. Ada berapa jenis teks persuasi? Oke, bagus ya, ada berapa ya? Persuasi politik. Saya tanya dulu, ada berapa jenisnya, anak? Ada 4. Ada 4, bagus. Yang 4 itu apa saja? Teks persuasi politik. Politik. Teks persuasi pendidikan. Pendidikan, Teks persuasi iklan. Teks persuasi propaganda. Oke, teks persuasi propaganda. Oke, jadi ada teks persuasi, pengertian teks persuasi sudah dijelaskan sama si Flora. Apa saja kalimat ajakan sudah disampaikan oleh kita. Kemudian jenis-jenisnya juga sudah disampaikan oleh si Jawa. Sekarang kita masuki materi kita adalah menelaah struktur. Jadi ada teks persuasi, nanti kita telah strukturnya. Coba ya, perhatikan ini berikut yang akan Ibu sampaikan. Nih, yang struktur yang akan kita pelajari hari ini. Jadi struktur teks persuasi itu juga terdiri dari 4 bagian. Ada berapa? 4. 4 itu terdiri dari pengenalan isu, kemudian rangkaian argumen, kemudian ada pernyataan ajakan, dan yang terakhir ada penegasan kembali. Apa itu pengenalan isu? Coba di buku paket kalian nanti itu sudah ada pengertiannya, tapi di sini Ibu jelaskan lagi. Pengenalan isu itu berisi tentang pengantar. Pengantar itu apa? Pengantar itu tentang gambaran umum tentang suatu kasus. Kita membuat teks persuasi, ada masalahnya, topiknya, ya kan? Jadi dari topiknya itu kita kenalkan dulu tentang apa masalahnya atau gambaran umumnya. Kemudian yang kedua, rangkaian argumen. Apa itu argumen? Argumen itu sama dengan pendapat. Nah, jadi untuk menyampaikan argumen kita harus menyampaikan pendapat-pendapat. Ya, baru struktur yang ketiga ada pernyataan.
persuasi itu teks yang berisi ajakan. Makanya di sini ada pernyataan ajakannya. Berarti nanti fokusnya teks persuasi itu ada di bagian pernyataan ajakan. Tadi Novita sudah menyebutkan kata-kata ajakannya. Ada kata apa saja tadi? Ayo, mari. Nah, jadi nanti di sini ada kata-kata ajakan yang menggunakan kata ayo boleh, mari boleh. Bukan hanya dua itu. Setiap kata yang dia berfungsi untuk mengajak, maka itu dia termasuk kalimat ajakan atau kata-kata ajakan. Jadi nanti harus ada kata-kata ajakannya. Berikutnya yang terakhir, penegasan kembali. Yang namanya penegasan kembali berarti sudah ada yang ditegaskan dari awal, mulai dari pengenalan isu, rangkaian argumen, kemudian pernyataan ajakan, kemudian ditegaskan kembali. Biasanya itu ada ciri khasnya menggunakan kata oleh karena itu, atau oleh sebab itu, baru dilanjutkan kalimatnya. Paham ya anak-anak ya? Paham mengenai struktur teks persuasi? Oke. Minggu lalu juga Ibu sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok, ya kan? Coba ini Ibu bagikan teks persuasi. Kalian masuk ke dalam kelompoknya. Ini kelompoknya pas satu baris saja. Nanti dibuat kursinya boleh digeser. Ini saya bagikan. Ini dia teks persuasinya. Silakan dianalisis strukturnya. Tadi strukturnya ada 4. Yo, ini boleh buat kursinya digabungkan. Coba kelompok 2 di sini. Johan ada di sana. Si Elvida boleh pindah sini. Ayo, ini ya boleh bergabung. Yang ini boleh 4 orang. Nah, di sini boleh. Ayo di sini. Kursinya boleh digeser, dibalikan. Ayo, nah itu di kelompok lagi boleh. Kelompok lagi boleh. Nah. Ayo, silakan amati dulu teks persuasinya. Udah? Ya, silakan dibaca. Nah, kemudian nanti mengisinya di mana? Ini ada lembarnya. Nah, jadi nanti diisinya di sini, dimasukkan sini. Nah, nanti hasilnya dimasukkan di dalam lembar kerja ini. Jangan lupa buat nama kelompoknya. Di atas itu ada kelompok berapa. Jadi saya anggap itu kelompok 1. Buat di atasnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Buat kelompoknya. Baru kemudian di bawahnya ada nama anggotanya. Jadi nama anggotanya dibuat. Sudah? Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan diskusikan mana dia struktur pengenalan isunya, yang mana dia termasuk struktur rangkaian argumen, yang mana dia pernyataan ajakan, dan mana dia penegasan kembali. Sudah ada yang siap? Ya, bagaimana? Ada kendala? Ya, kelompok 1 ada masalah? Nah, apa masalahnya? Bisa? Oke, semuanya sudah saya lihat tidak ada kendala. Yang sudah siap kelompok berapa yang sudah siap? Oke, semua kelompok sana, kelompok 4 sudah. Oke, kelompok 3 sudah. Ya, aman semua ya. Kelompoknya sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Oke, saya tanya dulu. Ada berapa paragraf dalam teks persuasi yang sudah saya kasih? Oke, bagus. Ada 4. Kemudian saya mau tanya strukturnya. Pengenalan isunya ada di paragraf keberapa? Tunggu. Oke, bertunjuk tangan semua. Nah, ayo sana, kelompok 4.
Iya, ada di paragraf pertama. Bagaimana saya tanya dulu kelompok 2 benar di paragraf pertama? Iya, benar. Kemudian saya mau tanya lagi. Rangkaian argumennya berada di paragraf keberapa? Mana? Oke, benar. Bagus. Paragraf kedua, bagus, itu ada rangkaian argumen. Coba itu tanya kelompok 3 benar? Benar. Oke, sekarang Ibu mau tanya. Rangkaian argumen berada di paragraf yang keberapa? Ketiga. Oke, kelompok sini sudah 2 kali jawab sama 2 kali jawab. Ini agak diam-diam aja di kelompok 2. Ayo lebih semangat lagi. Oke, yang terakhir. Adakah penegasan kembali di dalam paragraf tersebut? Iya, ada Lisa? Ada di paragraf berapa Lisa? Oke, ada di paragraf keempat. Coba saya tanya kelompok 4. Benar di paragraf keempat? Oke, saya tanya sekali lagi. Pernyataan ajaran tadi ada di bagian paragraf yang keberapa? Ketiga, bagus. Paragraf ketiga, mana bukti kalimat yang ada? Ada kalimat ajarannya. Ada kata ayo dan mari di situ? Ada. Coba bacakan kalimatnya. Siapa yang terserahnya? Marilah kita menguatkan diri. Iya, nanti kasihan saya. Ayo. Ayo, silakan kelompok 1. Kalimatnya yang mana? Di dalam teks tersebut. Coba sini tadi. Kita silakan jawab. Marilah kita mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum menghadapi ujian nasional. Iya, ada kalimatnya. Tadi yang dijawab Cynthia ini adalah katanya. Yang saya minta adalah kalimat yang ada di dalam teks. Jadi saya lihat kerja kelompoknya sudah bagus, kawan-kawannya sudah aktif, tapi saya beri penghargaan untuk kelompok siapa tadi yang paling banyak jawab, yang paling aktif. Sepertinya kelompok 3, ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kembali ke tempat duduknya masing-masing karena kita mau masuk ke pelajaran berikutnya. Silakan kumpulkan hasil kelompok, kumpulkan hasil kerjanya tadi. Ya, hasil kerjanya udah dan hasil kerja kelompoknya tadi. Silakan dikumpulkan ke depan. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, silakan duduk kembali. Oke. Jadi sekali lagi Bu tanya, bagaimana pembelajaran menelaah struktur teks persuasi? Gampangkah? Sulitkah? Atau biasa saja kah? Gampang sulit. Tapi banyak gampangnya atau banyak sulitnya? Banyak gampangnya. Berarti di sini saya ambil kesimpulan bahwa kalian semua sudah mengerti dan paham cara menelaah struktur teks persuasi. Baik, kita masuk berikutnya. Nah, ini di sini ada contoh analisis struktur teks persuasi. Di lembar kerja kalian juga sudah ada contohnya. Jadi silakan dibaca-baca. Oke, berikutnya kita mau menulis teks persuasi. Ya, menulis teks persuasi pun ada langkah-langkahnya. Di sini saya sampaikan langkah-langkah menulis teks persuasi. Yang pertama adalah menentukan topik. Apa itu topik? Apa itu topik? Pokok pembahasan. Oke, bagus Sinopita. Topik itu adalah pokok pembahasan atau pokok pembicaraan atau ide dari sebuah cerita. Jadi setiap teks atau setiap cerita itu ada ide pokoknya. Tentang apa dia? Jadi yang pertama kali dilakukan adalah menentukan topik atau ide pokok. Kemudian yang kedua, kalau kita mau menulis sebuah karangan, kita kan tidak langsung tulis. Makanya kita buat dulu kerangkanya. Ya, langkah-langkahnya yang pertama menentukan topik, yang kedua adalah membuat kerangka. Kerangkanya itu kita susun berdasarkan strukturnya. Tadi strukturnya ada berapa? Ada 4. Maka kerangkanya juga kita buat 4. Dimulai dari pengenalan isu. Dan kemudian yang kedua, rangkaian argumen yang berisi pendapat. Kemudian pernyataan ajakan dan yang terakhir adalah penegasan kembali. Oke, setelah strukturnya dirangkai, maka struktur tersebut kita kembangkan menjadi tulisan teks persuasi yang utuh. Nah, jadilah dia teks persuasi seperti yang kalian baca tadi. Ini kan sudah jadi, ya kan? Yang kalian kerjakan tadi adalah strukturnya. Maka yang sekarang kerja kalian adalah buat seperti ini, tapi bukan ini. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Gampang. Jadi kita pelajari dulu langkah-langkahnya. Yang ketiga, pengembangan
komanya di mana, hurufnya sudah benar atau belum, sesuai ejaan apa tidak. Kemudian yang paling fokus lagi, teks persuasi itu harus ada kata-kata ajakannya. Nah, sudah sempurna dibuat, baru dia diserahkan kepada guru. Kalau belum diperiksa, boleh diperiksa kembali, silahkan dianalisis kata-katanya, kosakatanya, dan juga cara penulisannya. Paham ya? Paham cara penulisannya? Oke, sekarang Ibu kasih lagi lembar kerjanya. Nah, lembar kerja untuk menulis teks persuasi. Lihat, caranya gampang. Kalau sekarang masih ngambang-ngambang, masih berpikir mau buat apa? Ada yang berpikir mau buat apa? Ada yang berpikir mau buat apa tulisannya? Oke, saya kasih gambarannya. Lihat, perhatikan gambar berikut. Dah, lihat-lihat dulu gambarnya. Sembari melihat-lihat, saya kasih lembar kerjanya. Ya, sudah dilihat-lihat gambarnya? Oke, ini saya bagi lagi kertasnya. Silakan ambil. Oke, nah kalau menulis teks persuasi tugasnya mandiri, tidak lagi kelompok. Tadi karena menganalisis kita ambil kelompok. Dan oke, di situ sudah ada lembar kerjanya. Lihat cara langkah-langkahnya biar gampang. Sudah nampak gambar yang di depan? Sudah, Bu. Gambar apa yang kau lihat? Sampah. Sampah, mana sampah? Oke, ada sampah. Sampah yang berserakan, ya kan? Ada di lingkungan kita ini sampah seperti ini? Ada. Dan keluar kita ke pajak sana sudah ada terlihat sampah, ya kan? Sudah banyak sampahnya. Kemudian, apa pendapatmu tentang gambar tersebut? Siapa yang bisa tahu? Oke, yang Maida. Sampah dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Iya, sampah dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Ada lagi jawaban lain? Tidak sehat. Iya, boleh, tidak sehat. Itu dia. Jadi, yang pertama tadi ada kata sampah. Yang kedua, ada jawaban si Almaida, sampah menjadikan lingkungan menjadi tidak sehat. Ya kan? Saya tanya sekali lagi, nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu silakan disimpan ya. Nanti kita buat, kita rangkai menjadi tulisan teks persuasi. Berikutnya pertanyaan saya, apa yang mau lakukan jika hal tersebut terjadi di lingkungan sekitarmu? Johan. Membersihkan sampah tersebut. Oke, bagus. Si Johan katanya kalau itu terjadi di lingkungannya, dia akan mengajak warganya untuk bergotong royong membersihkan lingkungannya. Ya kan? Bagus nggak perbuatannya? Oke, ada kata kalimat ajakan. Nanti kita simpan dulu. Yang terakhir saya tanya, ya, pertanyaan yang sama dengan si Johan. Ada yang menjawab berbeda pendapat? Jika hal tersebut terjadi di lingkunganmu, apa yang akan kau lakukan? Bisa? Selain mengajak orang gotong royong? Iya, membuang sampah pada tempatnya, mengajak orang-orang untuk selalu hidup bersih. Kenapa kita harus hidup bersih? Untuk apa lingkungan yang bersih itu? Kenapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Siapa yang bisa jawab? Oke, Novita dulu. Kenapa kita harus menjaga lingkungan? Agar hidup kita sehat dan nyaman. Oke, agar hidup kita sehat dan nyaman. Nyaman nggak kalau lingkungan kita bersih? Nyaman. Coba, tadi ada beberapa pertanyaan, kita bisa kembangkan. Lihat ini, berikutnya ada kolom kerangka teks persuasi. Pengenalan isu, dimulai dari tadi pengenalan isu. Saya tanya tadi, gambar apa yang dilihat? Sampah. Coba, masalahnya yang di gambar tersebut, apa tadi yang kau lihat? Apa masalahnya? Sampah. Maka dari sampah ini coba kau kembangkan di bagian pengenalan isu. Gambarkan secara umum, sampah merupakan hal yang sering terjadi di lingkungan saya. Nah, atau sampah merupakan masalah terbesar di dunia. Boleh, silakan kembangkan di bagian rangkaian, di bagian kerangka teks persuasi, di bagian pengenalan isu. Udah, kalian tinggal tambah-tambahkan lagi, memaparkan tentang sampah. Kemudian yang kedua, di rangkaian argumen. Tadi saya tanya, bagaimana pendapatmu jika hal ini, bagaimana pendapatmu tentang gambar tersebut? Tadi siapa yang
yang jawab tentang pendapat tadi yang kedua? Oh, sampah menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat. Nah, itu dia sudah merupakan pendapat. Apa yang mendukung tidak sehat? Nah, dengan adanya sampah berserakan, maka lalat-lalat akan hinggap di situ, makanan menjadi kotor, lingkungan kita menjadi tidak bersih, udara menjadi kotor, maka hidup kita menjadi tidak sehat dan sebagainya. Masih banyak lagi kosakata yang lain. Ya, silakan. Berarti itu bisa dimasukkan di bagian rangkaian argumen. Kemudian yang ketiga, pernyataan ajakan. Tadi saya tanya, jika hal ini terjadi di lingkunganmu, apa yang kau lakukan? Maka si Johan katanya, saya akan mengajak warga untuk bergotong royong, Bu. Ada kalimat ajakannya? Ada. Bagaimana kira-kira kalau kita mengajak orang untuk bergotong royong? Marilah kita jaga lingkungan kita. Mari kita selamatkan bumi kita. Ada kalimat ajakannya? Ada. Kata apa yang saya masukkan di situ? Mari, bagus. Apa saya masukkan lagi? Ayo kita segera bersihkan lingkungan ini. Ayo kita hidup sehat. Ada kata ajakannya? Kata apa? Kata ayo. Jadi dari situ kita bisa masukkan di bagian pernyataan ajakan. Kemudian penegasan kembali dari kalimat-kalimat yang sudah dipaparkan sebelumnya, boleh ditegaskan kembali di bagian struktur yang keempat. Tadi juga sudah disampaikan karena lingkungan yang sehat akan membuat hidup kita menjadi nyaman, menjadi sehat dan nyaman. Itu dia. Sudah? Sekarang silahkan tuangkan apa yang ada di pikiranmu ke dalam kertas tugas yang sudah saya kasih. Ya, saya kasih waktu 10 menit. Silakan. Silakan. Oke, yang sudah siap boleh dikumpulkan. Jangan lupa buat nama dan kelasnya. Ya, bagus. Si Tiarani sudah menyampaikan beberapa kalimatnya, sudah dituangkan ke dalam bagian penganalisis, sudah dibuatnya satu paragraf. Oke, Flora udah masuk 2 paragraf. Ayo yang lain. Oke, Rivaldo. Ada kendala? Oke, Lisa, ada kendala? Di bagian mana susahnya? Di bagian nomor 2. Rangkaian argumen, berarti masukkan aja pendapat. Apa-apa tentang pendapat itu masukkan aja. Kemudian didukung fakta-faktanya. Fakta itu hal yang benar-benar terjadi, yang sesuai dengan kenyataan. Oke, silakan. Oke, ini si Tiara ini udah mau siap nih, sampai udah 4 paragraf dia. Oke, lanjutkan ya. Jangan lupa sebelum dikumpulkan ke depan, periksa tulisannya apakah sudah sempurna, tanda titik, tanda komanya, kalimat ajakannya jangan lupa. Ya, sedikit lagi ya. Waktunya 5 menit lagi. Ada yang sudah siap?
Ya, ada yang sudah siap? Sisa sudah siap? Sudah. Lagi? Oh, Flora udah siap. Kiara udah siap. Bagus. 3 orang. Lagi? Oke, Johan siap. Oke. Mana lagi? Novita siap. Oke, tinggal 4 orang lagi. Kita tunggu. Bagus ya. Oke, sudah? Oke, sudah semua? Oke, baik. Nanti Ibu minta dikumpulkan, tapi sebelumnya Ibu minta Flora untuk mempresentasikan atau membacakan hasil kerjanya. Silakan Flora ke depan. Ya, yang lain menyimak ya. Silakan analisis. Oke, tunggu. Perhatikan hasil kerja si Flora. Silakan dianalisis, diperiksa apakah strukturnya sudah benar, sudah lengkap. Bagaimana dengan kata-katanya? Apakah sudah benar? Kita dengarkan bersama-sama. Silakan Flora. Yang kuat suaranya ya. Ujian akhir nasional akan segera tiba. Tentunya kita tidak mau gagal dalam ujian nasional. Kali ini sebuah hal tersebut pastilah sangat memalukan dan disayangkan. Kita telah belajar selama hampir 3 tahun di sekolah ini. Jangan sampai kita gagal menghadapi ujian yang hanya 4 hari itu. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka persiapkanlah dirimu untuk menghadapi ujian jauh-jauh hari sebelum ujian nasional akan dimulai. Ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan jika mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum ujian. Di antaranya ialah kita bisa lebih siap menghadapi soal-soal ujian itu sendiri. Dengan belajar yang giat, kita akan terbiasa untuk memecahkan soal-soal ujian nasional. Hasilnya ketika ujian tiba, kita sanggup merampungkan soal ujian tersebut dengan sangat gampang dan cepat. Tak hanya itu, dengan belajar yang giat menjelang ujian nasional akan melatih mental kita untuk menghadapi ujian nasional yang sesungguhnya. Teruslah berlatih agar mental kita selalu siap dan optimis dalam menghadapi ujian nasional, sebab meskipun kita mengetahui cara mengerjakan soal tersebut, bila mental lemah maka akan menyulitkan kita dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Marilah kita mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum menghadapi ujian nasional. Demikian pentingnya mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian nasional. Oleh sebab itu, siapkan dirimu untuk belajar yang giat dan tekun agar kita sanggup menghadapi dan menjawab soal-soal yang akan diberikan kepada kita nantinya. Oke, terima kasih untuk Flora. Bagaimana anak-anak? Apakah strukturnya sudah lengkap? Sudah. Adakah kata-kata yang kurang tepat yang disampaikan oleh si Flora? Nah, kira-kira sudah baik ya. Ibu lihat pun sudah baik. Coba 1 orang lagi yang bisa mempresentasikan hasil kerjanya. Coba siapa yang bersedia? Oke, Novita, silakan maju ke depan Novita untuk membacakan hasil presentasi menulis teks persuasinya. Silakan disimak ya. Sampah merupakan hal yang biasa kita temui di dalam lingkungan kita. Jika hal ini dibiarkan, maka akan menjadi masalah yang sangat serius bagi kehidupan kita. Kita memerlukan lingkungan yang bersih untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari. Sebuah lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat, jauh dari sampah dan polusi. Untuk menciptakan lingkungan bersih dan seketika, semua perlu mengadakan kegiatan gotong royong atau kerja bakti membersihkan lingkungan kita. Dan harus dimulai dari kesadaran diri kita sendiri, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan saling mengingatkan akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Sedialah payung sebelum hujan. Kata-kata tersebut dapat digunakan untuk menggerakkan masyarakat supaya cepat tanggap dengan keadaan lingkungan sekitar kita. Marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan agar tidak
terjadi bencana-bencana atau terutama banjir. Ayo selamatkan bumi kita dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dengan lingkungan yang bersih maka hidup kita menjadi sehat dan nyaman. Demikian pentingnya lingkungan yang bersih bagi kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus menjaga kebersihan lingkungan demi kebaikan kita bersama. Oke, baik, terima kasih untuk Novita. Saya lihat presentasinya sangat baik, sudah berkaitan dengan materi yang kita sampaikan. Tadi kita sudah membahas tentang sampah. Kemudian saya mau tanya kepada si pembuat soalnya, yang membuat teks persuasinya, kepada Novita. Oke, saya tanya ya, bagian pengenalan isunya berada di bagian mana? Bagian pertama. Iya, di bagian paragraf pertama. Dia di situ menjelaskan atau memaparkan tentang sampah, ya kan? Berarti benar. Kemudian saya tanya lagi, adakah rangkaian argumennya? Ada Bu. Di bagian mana? Paragraf kedua Bu. Paragraf kedua. Argumen tadi dia merupakan pendapat-pendapat, ya kan? Nah, kemudian saya tanya lagi, pernyataan ajakannya berada di paragraf keberapa? Paragraf ketiga. Ada kata ajakannya di situ? Coba sebutkan kalimat yang merupakan pernyataan ajakan. Marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menjadi bencana alam terutama banjir. Oke, ada di situ kalimat ajakannya? Ada kata apa di situ? Ada kata mari. Selain itu ada lagi? Ada Bu. Ada? Coba silakan bacakan kalimat ajakannya. Ayo selamatkan bumi kita dengan tidak membuang sampah sembarangan. Benar? Ada kata apa di situ? Ada kata ayo. Kemudian, apakah si Novita memaparkan penegasan kembali di dalam teks yang dibuatnya? Saya tanya kepada anak-anak yang lain. Ada penegasan kembalinya? Ada. Di bagian paragraf yang berapa? Paragraf terakhir. Berarti anak-anak semua sudah bisa, yang pertama tadi sudah bisa menganalisis struktur teks persuasi. Kemudian saya minta untuk menulis teks persuasi juga sudah bisa. Ya, terima kasih Novita. Silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan nanti di ketua kelasnya kumpulkan hasil kerjanya. Silakan Ricardo, kumpulkan hasil kerjanya ke depan biar saya nilai nanti. Ya. Silakan, ayo cepat. Boleh kumpulkan. Ayo sebelah sini silakan kumpulkan bisa. Baik, perhatikan berikutnya ya. Di sini ada kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Jadi ada kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini. Kita menyimpulkan 3. Ya, ini sudah kita bahas tadi. Struktur teks persuasi terdiri dari berapa bagian? 4. Apa saja? Pengenalan isu, kemudian rangkaian argumen, kemudian pernyataan ajakan dan penegasan kembali. Kemudian berikutnya tadi kita sudah menulis teks persuasi, ya kan? Sebelum menulis teks persuasi, Ibu sudah sampaikan langkah-langkah untuk menulis teks persuasi. Apa yang pertama kali kita buat kalau kita mau menulis teks persuasi? Bagus, menentukan topik. Langkah berikutnya membuat kerangka yang berdasarkan strukturnya. Kemudian langkah berikutnya mengembangkan kerangka. Kemudian yang terakhir menyuntik. Dalam kegiatan menyuntik kita ngapain di situ? Memeriksa, memeriksa hasil tulisan kita. Jadi yang sudah bagus baru nanti dikumpulkan kepada guru. Kemudian yang ketiga, tadi di awal ketika mau menulis saya katakan silakan buat teks persuasi. Saya belum tampilkan apa-apa. Semua lihatnya ke atas. Apa? Pasti bingung mau nulis apa, ya kan? Tapi begitu saya tampilkan gambar, terbuka tidak pikirannya? Terbuka, maka akan mulai bisa menulis teks persuasi. Maka di sini kita simpulkan penggunaan media gambar dapat memudahkan dalam menulis teks persuasi. Oke, untuk anak-anak semua ada kendala dalam pembelajaran hari ini? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada. Kemudian di sini saya buat evaluasi untuk tugas di rumah. Ya, saya juga buat media gambar. Ya, ini untuk tugas di rumah. Perhatikan gambar di sini, gambarnya ada berapa? Ada 4. Jadi tulislah sebuah teks persuasi dengan memilih salah satu gambar.
pilih yang nomor 1 boleh. Itu tentang politik, kemudian ini tentang batik, kemudian itu tentang pendidikan, kemudian ini tentang merokok yang sering terjadi di sini. Kalau ada seperti ini, biasanya banyak itu kata-kata ajakannya, ya kan? Maka akan gampang membuat teks persuasi. Jadi nanti lembar kerjanya saya bagikan di akhir. Ini dia tugasnya. Ada pertanyaan mengenai tugas ini? Tidak ada? Nah, jadi nanti dianalisis setelah ditulis, buat mana dia yang pernyataan ajakan, mana dia pengenalan isu, dan seterusnya. Oke, Ibu rasa untuk pembelajaran hari ini sudah cukup. Ini untuk pelajaran berikutnya, untuk pertemuan kita berikutnya di minggu depan ya. Adapun kompetensi dasar untuk pertemuan berikutnya adalah KD 315, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur drama. Menarik nih, kita akan belajar tentang drama. Kalau tadi kita sudah menulis teks persuasi, maka minggu depan kita akan belajar tentang drama. Siapa nih yang mau jadi artis nih? Tuh udah tangan-tangan dah tuh banyak tuh yang artis-artis. Maka dia akan senang belajar drama, belajar tentang seni peran. Ya, jangan lupa baca bukunya di rumah, pelajari. Maka pelajaran hari ini Ibu anggap selesai. Ya, sebelum pelajaran kita akhiri, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Mulai tertib. Tertib. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Bersalam kepada Ibu Guru. Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang anak-anak semua. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan. Seringan memakai masker, rajin mencuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan dan jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Ya, salam sehat dari Ibu. Silakan. Karena nilai terakhir, silakan meninggalkan ruangan. Ya, selamat siang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.